Kita mulai dengan informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya pengemudi ojol yang tewas saat berlangsungnya demonstrasi pada Kamis lalu. Prabowo berduka cita atas peristiwa tersebut. Kepala negara berjanji menjamin kehidupan keluarga korban. Prabowo mengaku kaget dan kecewa dengan tindakan petugas tadi malam. Presiden sudah memerintahkan untuk mengusut tuntas insiden tersebut. Ketua Umum Partai Gerindra ini mengimbau masyarakat untuk tenang. Prabowo juga meminta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Bila ditemukan melanggar aturan, Prabowo akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah akan menindaklanjuti berbagai tuntutan dari kaum buruh, mulai dari pembentukan Satuan Tugas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh, serta pembahasan kenaikan upah minimum. Mensesnek menegaskan pembentukan Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh telah disetujui dan ditandatangani oleh Presiden. Pasalnya pembentukan dua badan ini penting untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi para pekerja. Menurut Mensesnek, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berkoordinasi dengan Serikat Buruh, Apindo, dan Kadin agar Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh dapat realisasi dan lekas bekerja. Sementara mengenai tuntutan kenaikan upah minimum tahun depan sebesar 8,5 hingga 10,5%, pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Buruh, sesungguhnya kami terus berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan teman-teman buruh, dan dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa apa yang selama ini kita diskusikan, kita rancang bersama-sama berkenaan dengan masalah Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh, beberapa waktu yang lalu sudah disetujui dan ditandatangani oleh Bapak Presiden. Untuk selanjutnya nanti akan kita tindak lanjuti dengan kita akan berkumpul lagi bersama-sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian bersama dengan teman-teman serikat buruh, termasuk di situ kita juga melibatkan teman-teman. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies atau Celius, Nailul Huda, mengungkapkan Indonesia kini tengah gelap gulita lantaran aksi demonstrasi polemik gaji dan tunjangan DPR yang fantastis, serta peningkatan anggaran program prioritas Presiden Prabowo tanpa memperhatikan masyarakat kelas menengah ke bawah. Huda menilai keadaan Indonesia saat ini merupakan cerminan dari kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi lantaran maraknya PHK serta melambungnya harga pangan seperti beras. Sementara itu, kejadian di Indonesia dalam beberapa hari belakangan ini akan menjadi alasan bagi investor untuk enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Indonesia sekarang ini bukan hanya semakin gelap, tapi sudah gelap gulita. Investor sektor real itu juga akan mengurungkan niatnya untuk masuk ke Indonesia untuk berinvestasi di Indonesia. Melihat kekacauan yang terjadi yang ditimbulkan dari sikap pemerintah yang acuh terhadap realitas masyarakat. Saya yakin investor tidak akan lagi percaya kepada pemerintah ketika pemerintah ini tutup telinga, tutup mata terhadap apa yang terjadi di lapangan. Nah, akibatnya investor ini akan mengurungkan niat berinvestasi di Indonesia, kecuali investor yang memang
Pemirsa, aksi demonstrasi lanjutan yang masih terjadi di sejumlah titik di Jakarta membuat PT Kereta Api Indonesia Persero, daerah operasi 1 Jakarta melakukan rekayasa pola operasi bagi sejumlah jadwal perjalanan kereta api jarak jauh untuk keberangkatan dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. Aksi demonstrasi lanjutan yang masih terjadi di sejumlah titik di Jakarta membuat PT Kereta Api Indonesia Persero daerah operasi 1 Jakarta melakukan rekayasa pola operasi bagi sejumlah jadwal perjalanan kereta api jarak jauh untuk keberangkatan dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko menjelaskan, pihaknya akan memberlakukan pola operasi berhenti luar biasa di stasiun Jatinegara untuk KA-KA yang dalam kondisi normal tidak berhenti di stasiun tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memberikan alternatif bagi calon pelanggan yang akan menggunakan kereta api guna menghindari potensi kemacetan lalu lintas menuju kedua stasiun tersebut akibat adanya konsentrasi massa aksi. PT KAI Daop 1 Jakarta melakukan rekayasa pola operasi pada Kamis 28 Agustus 2025 guna mengantisipasi adanya dampak aksi unjuk rasa di gedung DPR RI dan potensi kemacetan menuju ke kawasan stasiun Gambir. Ada sejumlah kereta api jarak jauh keberangkatan dari stasiun Gambir akan diberlakukan berhenti luar biasa di stasiun Jatinegara. KAI Daop 1 Jakarta juga mengimbau kepada para pelanggan yang akan menggunakan layanan kereta api pada tanggal 29 Agustus 2025 untuk menyesuaikan waktu keberangkatan serta menyiapkan waktu tempuh yang cukup sebagai antisipasi adanya pola rekayasa lalu lintas. Tim Liputan IDX Channel. Jatuhnya korban jiwa di demonstrasi kemarin yang merenggut nyawa pengemudi ojek online harus disikapi serius, harus ada penelusuran yang dilakukan secara transparan dan harus ada konsekuensi yang diterima oleh pelaku begitu, karena ini sangat membuat masyarakat terlukai begitu ya, dan juga ini kemudian membuat masyarakat kemudian kecewa ya, khususnya terkait dengan kepolisian yang harusnya mengayomi masyarakat, tidak kemudian akhirnya membuat masyarakat merasa terancam, kemudian juga bahkan bisa kehilangan nyawa gitu. Betul, dari awal mula kekecewaan masyarakat terhadap DPR yang dianggap sudah bertubi-tubi keluh kesah dari masyarakat tidak ditangani dengan baik, tapi kemudian kepolisian yang diharapkan bisa melindungi masyarakat juga keduanya tampaknya saat-saat ini bukannya menyelesaikan, memberikan klarifikasi ataupun penyelesaian yang konkret, tapi justru malah cenderung menghindar kalau masyarakat keluar demo menyuarakan aspirasi mereka, tapi yang di demo WFH. Jadi tampaknya masih ada menjauhi dari realita dan tampaknya juga ini berdampak cukup negatif terhadap sentimen pasar modal hari ini. IHSG melemah lebih dari 2% dan tentunya investor juga terutama dari asing ya masih melihat wait and see bagaimana kemudian situasi domestik ataupun kondisi stabilitas dari sosial dan juga politik ini bisa membaik ya. Kita harapkan saja bisa ada titik terang. Betul, hashtag panjang umur perjuangan untuk masyarakat Indonesia. Baik, pemirsa, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengeluarkan penyaluran kredit usaha rakyat bagi pekerja migran Indonesia. Iya, pemirsa, informasi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memiliki Direktur Jenderal baru di sektor minyak dan gas atau migas. Langkah ini guna meningkatkan capaian lifting migas di dalam negeri. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi melantik Laode Sulaiman menjadi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Pelantikan ini mengisi kekosongan jabatan yang sudah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir. Bahlil menegaskan tugas baru Laode Sulaiman sebagai Dirjen Migas yang baru, yakni mewujudkan target lifting migas pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 sebesar 605.000 barel per hari. Kedepannya, Dirjen Migas juga perlu meningkatkan kerjasama lintas lembaga, seperti dengan SKK Migas dan kontraktor kontrak kerjasama, untuk mempercepat regulasi terkait investasi hulu migas, termasuk lelang wilayah kerja. Hal ini guna mengejar visi Presiden terkait swasembada energi dan ketahanan energi. Menyukai beberapa
Laude agar tugas berat untuk menjalankan apa yang menjadi cita Bapak Presiden dan perintah Bapak Presiden terkait dengan swasembada energi dan ketahanan energi. Jadi beliau akan melakukan kerjasama dengan SKK Migas, K3S, kemudian juga saya minta untuk melakukan reform berbagai regulasi-regulasi yang menghambat proses percepatan terhadap pelelangan wilayah-wilayah kerja, misalnya 60 wilayah kerja yang sudah lelang. Sebelum menjabat sebagai Dirjen Migas yang baru, Laude menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas di Ditjen Migas. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi atau SKK Migas Joko Siswanto angkat bicara terkait dengan kelangkaan BBM swasta seperti Shell, AKR, kemudian Vivo di Indonesia. Pihaknya memastikan telah menambah alokasi bahan bakar minyak sebesar 10% untuk SPBU swasta. Joko menyebutkan jika masih ada kendala pasokan BBM, pihaknya meminta masyarakat untuk mengandalkan pasokan BBM dari SPBU Pertamina yang terdekat. Untuk yang non Pertamina sudah ditambah 10%. Nah, apabila masih kekurangan maka bisa belinya ke Pertamina yang terdekat, SPBU terdekat. Yang non Pertamina sudah ditambah 10% ya. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia resmi mengeluarkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR bagi pekerja migran Indonesia atau PMI, di mana penyaluran untuk calon PMI ini bisa diajukan hingga 100 juta rupiah tanpa agunan. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI resmi meluncurkan era baru kredit usaha rakyat penempatan pekerja migran Indonesia atau KUR PMI. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding menyebutkan langkah ini dilakukan pemerintah agar memudahkan calon pekerja migran untuk berangkat bekerja ke negara penempatan. Terlebih sebelumnya, masalah finansial sering mengganjal para PMI sebelum berangkat, di mana biaya ini dikeluarkan untuk pelatihan, keberangkatan hingga kebutuhan PMI sebelum mendapatkan upah kerja. Karding menargetkan proses pengurusan KUR dapat dilakukan dalam waktu 1 minggu dan tanpa agunan dengan maksimal pinjaman hingga 100 juta rupiah. Dengan BI dan juga bank-bank daerah disaksikan oleh calon PMI, perusahaan penempatan dan perusahaan pelatihan, sehingga nanti masyarakat memahami bahwa untuk mengatasi masalah-masalah pembiayaan yang selama ini menjadi isu utama dalam pengiriman dan penempatan PMI, itu bisa kita selesaikan. Pemirsa, pengguna LRT Jabodebek akan memilih opsi pilihan pembayaran yang lebih banyak dalam membeli tiket transportasi. Ya, ada pilihan pembayaran baru yakni menggunakan kris Step mulai Oktober 2025. Pengguna LRT Jabodebek memiliki opsi pilihan pembayaran tiket perjalanan. Pasalnya, manajemen LRT Jabodebek saat ini tengah melakukan penjajalan dengan Bank Indonesia serta Visa. Sehingga nantinya pembayaran tiket perjalanan LRT Jabodebek masyarakat dapat menggunakan kris Step dan juga kartu kredit. Eksekutif Vice President LRT Jabodebek Muhammad Purnomo Sidi mengatakan penggunaan kris Step rencananya dilakukan pada Oktober 2025 dan penggunaan kartu kredit Visa baru dapat dilakukan di bulan November 2025. Dan harapan kita di Oktober, awal Oktober ini bisa kita launching gitu ya, soft launching QRIS Step ini. Itu yang dari sisi QRIS Step. Kemudian yang kedua, kita bagaimana bisa menggunakan kartu kredit dan gitu ya. Nah, ini juga sama sedang kita develop juga kan gitu ya. Kita bekerja sama dengan Visa, sehingga harapannya setelah QRIS Step ini bisa kita launching juga dengan Visa ini dengan menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembayaran di LRT Jabodebek ya. Jadi kira-kira mungkin November ya, 1 bulan setelah QRIS Step itu kita launching. Purnomo Sidi menambahkan saat ini metode pembayaran tiket perjalanan LRT Jabodebek masih menggunakan kartu multi-trip komuter line, kartu uang elektronik perbankan, akses by KAI, dan link aja.
Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Pemirsa, Bappenas meluncurkan program baru atau yang disebut juga dengan Sapi Merah Putih. Pemirsa jangan kemana-mana karena informasi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, pemerintah meluncurkan sapi merah putih hasil pengembangan biogenetika sebagai bagian dari upaya pemenuhan makan bergizi gratis atau MBG. Ya, dengan program ini kebutuhan susu sapi meningkat 4 hingga 5 kali lebih banyak. Program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas bekerjasama dengan PT Musa Genetika Farmindo dan IPB University. Melalui perbaikan biogenetika sapi lokal, diharapkan sapi perah Indonesia ini bisa lebih produktif dan tahan terhadap kondisi tropis. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menegaskan kebutuhan susu untuk program makan bergizi gratis harus ditingkatkan hingga 4-5 kali lipat dari kapasitas saat ini. Oleh sebab itu, pengembangan bibit unggul sapi merah putih dinilai sangat krusial. Jadi membangun generasi supaya mendapat gizi yang baik berbasis susu. Nah, tapi pada waktu itu kan kondisi sapi perah kita belum cukup. Nah, karena itu awal daripada pemikiran itu harus dilanjutkan. Dan kecukupan itu harus dimulai dari bibit yang baik. Nah, alhamdulillah kami didukung oleh rekan-rekan yang punya kemampuan teknologi di bidang perbibitan. Dan teknologi ini sangat tinggi. Dan ini juga didukung tidak hanya oleh Bapak Presiden, tapi juga banyak pihak mendukung. Melalui program Sapi Merah Putih ini, pemerintah berharap mampu mengurangi ketergantungan impor susu sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat. Dari Jakarta, Calmar Henda, Rama Romadona, Cemi Jasin, IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendeteksi dini adanya transaksi keuangan yang diduga berindikasi penyalahgunaan anggaran program makan bergizi gratis. PPATK bergerak lakukan antisipasi dengan monitoring sistem Detak MBG untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana publik dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK resmi meluncurkan sistem Detak MBG. Sistem monitoring dana secara digital ini untuk mencegah penyalahgunaan dana MBG. PPATK bekerjasama dengan perbankan untuk mendeteksi dini transaksi keuangan yang diduga berindikasi penyalahgunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis. Hal ini tertuang pada nota kesepahaman atau MOU antara PPATK serta Badan Gizi Nasional untuk meluncurkan program deteksi dini transaksi keuangan mencurigakan pada program MBG atau Detak MBG. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan sistem Detak MBG ini dinilai bisa mengantisipasi penyalahgunaan dana publik dalam pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis. Selain itu, dengan adanya sistem Detak MBG ini diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik di program makan bergizi gratis dapat terjaga dengan lebih baik. Upaya mencegah penyalahgunaan dana MBG ini, PPATK, BGN, dan pihak perbankan akan terus mendorong tata kelola program yang baik dan terpadu untuk memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan secara akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan dana. Dari Jakarta, tim liputan, IDX Channel. Ya, pelaksanaan makan bergizi gratis dan pembentukan koperasi Desa Merah Putih dapat membawa manfaat besar bagi perekonomian perdesaan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Nurdin Halid, meminta pembentukan 80.400 koperasi di seluruh desa dan kelurahan serta sebanyak 23 juta rakyat yang telah menikmati makan bergizi gratis di seluruh Indonesia sebagai langkah strategis untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan dari akar rumput. Terlebih lagi, 2 program prioritas pemerintahan ini dinilai bisa menjadi penggerak produktivitas potensi daerah seperti pertanian, peternakan, perikanan hingga industri kecil seperti pengolahan pangan. Dan untuk itu Nurdin Halid meminta pemerintah memaksimalkan program koperasi desa yang digadang-gadang sebagai motor penggerak kemandirian ekonomi Indonesia.
Dan tentu berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menginstruksikan melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang pembentukan koperasi desa, koperasi merah putih. Nah, ini adalah merupakan daripada penjabaran program implementasi daripada pasal 33 ayat 1 yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Ini kesempatan bagi Koperasi Indonesia untuk menjadi pelaku ekonomi dominan atau menurut Bung Hatta adalah koperasi sebagai sokong guru perekonomian nasional. Oleh karena itu, tentu harapan kami bahwa dari skim-skim yang telah disiapkan atau program yang disiapkan oleh pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan mencatat jumlah investor pasar modal di Indonesia terus menunjukkan peningkatan pesat dalam 5 tahun terakhir. Ya, dari 17,6 juta investor tercatat, pemirsa sekitar 54% diantaranya merupakan generasi muda berusia di bawah 30 tahun. Generasi muda ini dapat membantu berkembangnya literasi keuangan di kalangan masyarakat luas. Jumlah investor pasar modal di Indonesia terus menunjukkan peningkatan pesat dalam 5 tahun terakhir. Hingga pertengahan bulan Agustus, Otoritas Jasa Keuangan mencatat jumlah investor telah mencapai 17,6 juta orang. Menariknya, lebih dari separuh atau sekitar 54% diantaranya merupakan generasi muda berusia di bawah 30 tahun. Hal ini menandakan peran besar mahasiswa dan kalangan muda dalam mendorong pertumbuhan pasar modal nasional. Dalam acara sosialisasi secara hybrid, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Jayadi menjelaskan bahwa pertumbuhan investor muda dinilai memberi kontribusi positif terhadap stabilitas dan likuiditas pasar modal Indonesia. Generasi muda diharapkan tidak hanya aktif berinvestasi, namun juga berperan sebagai duta literasi keuangan bagi keluarga dan masyarakat. Saya juga berharap ya adik-adik semuanya itu mampu menjadi duta literasi dan inklusi keuangan di lingkungan keluarga dan juga di tengah masyarakat ya. Peran generasi muda yang melek investasi diharapkan mampu berinvestasi dengan bijak di pasar modal. Dengan meningkatnya pemahaman, OJK berharap para generasi muda mampu berinvestasi secara bijak dan terhindar dari praktik penipuan berkedok investasi yang marak beredar di media sosial. OJK juga mengingatkan agar masyarakat selalu berhati-hati terhadap tawaran investasi bodong yang menjanjikan keuntungan tidak wajar. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Korea Selatan mengumumkan rencana peningkatan anggaran belanja tahun 2026. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, informasi yang kami hadirkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights dan kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Rusia melancarkan serangan ke pusat kota Kiev, Ukraina sejak Rabu malam dan menewaskan 21 orang. Ya, pihak Ukraina pun menyebut serangan Rusia kali ini menjadi yang terbesar kedua di tahun 2025. Rusia menolak seruan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri pertempuran di Ukraina. Sementara pada saat yang sama, Ukraina dan sekutunya terus berupaya memperoleh jaminan keamanan di masa depan bagi negara yang tengah dilanda perang tersebut. Pihak berwenang Ukraina pada Kamis malam waktu setempat mengatakan serangan Rusia menewaskan 21 orang dan merusak kantor-kantor diplomatik Uni Eropa dan Inggris. Serangan tersebut juga melukai setidaknya 48 orang. Angkatan Udara Ukraina mengatakan Rusia meluncurkan 598 pesawat nirawak serta 31 rudal berbagai jenis ke seluruh wilayah Ukraina pada Kamis kemarin. Serangan itu sebagian besar diarahkan ke Kiev. Dalam pernyataannya, Angkatan Udara Ukraina menyebut serangan yang dilancarkan pada Rabu malam itu menjadi yang terbesar kedua pada tahun ini. Serangan Rusia membuat Uni Eropa bereaksi. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas memanggil utusan Rusia untuk Uni Eropa ke Brussels, Belgia terkait serangan yang merusak kantor-kantor Uni Eropa. Berbagai sumber, IDX Channel. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut hampir separuh bantuan untuk Gaza telah dihambat penyalurannya oleh Israel. PBB juga mencatat saat ini terdapat 60.000 lebih warga Gaza yang masih mengungsi.
Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut hampir separuh bantuan misi kemanusiaan untuk jalur Gaza telah diblokir atau dihambat oleh Israel dalam sepekan terakhir. Juru bicara Sekjen PBB Stephen Dujarric mengatakan upaya hambatan bantuan oleh Israel terus berlanjut hingga saat ini dan membutuhkan waktu berjam-jam untuk disalurkan ke Gaza. Stephen juga menyoroti situasi kemanusiaan di Gaza yang mengaku PBB sangat prihatin dengan resiko serangan Israel yang membayangi Gaza. PBB menyebut serangan Israel akan berakibat fatal pada seluruh wilayah di jalur Gaza. Tim pelacakan populasi PBB mengindikasikan sekitar 1.300 orang mengungsi dari Gaza Utara ke selatan pada awal pekan ini. Sehingga jumlah pergerakan dari utara ke selatan sejak 14 Agustus 2025 atau ketika rencana penguasaan Israel secara besar-besaran terhadap wilayah Gaza diumumkan menjadi 20.000 orang. Dan hingga saat ini PBB mencatat masih terdapat 60.000 warga Palestina yang telah mengungsi usai keluar dari wilayah Gaza. Para pengungsi hidup dalam kondisi yang penuh sesak dan dengan resiko keamanan yang tidak menentu. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Uni Eropa akan menghapus seluruh tarif impor barang asal Amerika Serikat sesuai dengan kesepakatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun rencana tersebut masih harus mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa dan negara-negara anggota. Uni Eropa menyatakan tengah berupaya memenuhi permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan menyusun rancangan regulasi untuk menghapus semua tarif impor atas barang industrial asal Amerika Serikat. Uni Eropa juga akan memberikan perlakuan khusus bagi sejumlah produk pertanian dan hasil laut asal Amerika Serikat. Menurut pernyataan Komisi Eropa pada hari ini, langkah tersebut akan membuka jalan bagi Amerika Serikat untuk menurunkan tarif impor mobil dan suku cadang asal Eropa menjadi 15%. Di mana sebelumnya Amerika Serikat mengenakan tarif sebesar 27,5%. Namun rancangan regulasi tersebut masih harus mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa dan negara-negara anggota. Kesepakatan politik perdagangan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat sendiri telah dicapai pada bulan lalu. Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai perjanjian yang kuat. Namun meski tarif untuk hampir semua produk Eropa ke Amerika Serikat akan turun menjadi 15%, Trump menegaskan kebijakan itu tidak akan berlaku untuk produk mobil. Sebelum ada usulan legislasi yang menghapus tarif industri dan bea lainnya. Berbagai sumber, IDX Channel. ...25 negara menangguhkan pengiriman paket pos ke Amerika Serikat. Langkah tersebut menyebabkan sebagian besar paket yang dikirim ke Amerika Serikat tidak akan lagi diterima. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pos atau UPU melaporkan setidaknya 25 negara telah menangguhkan pengiriman paket pos ke Amerika Serikat akibat tarif yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump. Langkah ini telah memicu serangkaian pengumuman dari layanan pos sejumlah negara termasuk di Perancis, Inggris, Jerman, Italia, India, Australia, dan Jepang. Bahwa sebagian besar paket yang dikirimkan ke Amerika Serikat tidak akan lagi diterima. Sebelum pada akhir Juli lalu, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya pengecualian tarif bagi paket kiriman kecil yang masuk ke Amerika Serikat mulai 29 Agustus ini. Dengan tiadanya pengecualian tarif barang-barang kiriman pos yang masuk ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif impor 11-15% seperti halnya produk-produk dari Uni Eropa. Direktur Jenderal UPU telah mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio untuk menyampaikan keluhan negara-negara anggota UPU. Surat dilayangkan menyusul disrupsi operasional pos ke Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemerintah Korea Selatan mengumumkan rencana peningkatan anggaran belanja tahun 2026 dengan kenaikan tertajam dalam 4 tahun. Fokus utama diarahkan pada investasi kecerdasan buatan dan penguatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Korea Selatan mengumumkan rencana peningkatan anggaran belanja tahun 2026 dengan kenaikan tertajam dalam 4 tahun. Melansir dari Reuters, total belanja pemerintah ditetapkan sebesar 728 triliun won atau setara 524 miliar dolar Amerika.
Jumlah tersebut naik 8,1% dari tahun ini, melampaui kenaikan 2,5% pada tahun 2025. Presiden Lee Jae-myung mendorong kebijakan fiskal ekspansif berbeda dengan pendahulunya yang lebih konservatif. Selain itu, Menteri Keuangan Ko Yoon-chul menegaskan kebijakan fiskal perlu dipacu demi menyalakan kembali pemulihan ekonomi. Meski pertumbuhan kuartal kedua sempat mencatat laju tercepat dalam lebih dari setahun berkat ekspor teknologi dan konsumsi, ekonomi Korea tetap menghadapi tekanan dari tarif Amerika Serikat. Bank sentral bahkan mengisyaratkan pelonggaran lebih lanjut untuk mengimbangi dampak tarif tersebut. Adapun alokasi belanja terbesar akan mengalir ke kesejahteraan sosial sebesar 269 triliun won untuk mengatasi rendahnya angka kelahiran. Anggaran penelitian naik 19% menjadi 35 triliun won untuk investasi AI, sementara sektor pertahanan meningkat 8,2% menjadi 66 triliun won. Pemerintah juga berencana menerbitkan obligasi negara senilai 232 triliun won guna menutup defisit fiskal yang diproyeksikan mencapai 110 triliun won. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Boeing telah mengantongi pesanan lebih dari 550 unit pesawat tipe Boeing 777X untuk tahun 2026 mendatang. Ya, informasi akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami. Pemirsa, Intel resmi menerima dana 5,7 miliar dolar Amerika Serikat dari pemerintahan Presiden Donald Trump sebagai bagian dari kesepakatan strategis untuk memperkuat industri semikonduktor Amerika Serikat. Intel resmi menerima dana segar dari pemerintahan Presiden Donald Trump sebesar 5,7 miliar dolar Amerika Serikat. Dana ini menjadi bagian dari kesepakatan strategis antara Gedung Putih dan produsen chip terbesar asal Santa Clara, California. Kepala Keuangan Intel, David Zinsner, mengumumkan penerimaan dana tersebut dalam konferensi investor pada Kamis 28 Agustus 2025. Menurutnya, Intel menerima dana ini pada Rabu malam sebagai bagian dari upaya pemerintah Amerika Serikat memperkuat industri semikonduktor domestik. Sebelumnya, Gedung Putih mengumumkan rencana untuk mengambil 10% saham Intel yang sedang menghadapi tekanan bisnis. Pemerintahan Trump juga menawarkan waran selama 5 tahun untuk tambahan 5% saham apabila Intel mengurangi porsi operasi manufakturnya di bawah 51%. Meski begitu, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan kesepakatan dengan Intel masih dalam tahap negosiasi dan prosesnya terbilang rumit. Pemerintah menegaskan pembahasan masih terus berjalan dan belum ada keputusan final. Langkah ini sejalan dengan janji kampanye Donald Trump untuk memulihkan industri manufaktur Amerika Serikat dan menguatkan posisi teknologi melawan China. Sementara itu, Intel sendiri telah memisahkan bisnis manufaktur dan desain serta membentuk dewan terpisah untuk mengelola divisi manufakturnya. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, CrowdStrike memproyeksikan pendapatan yang lemah di kuartal ketiga tahun ini imbas insiden besar yang melumpuhkan Windows tahun lalu masih berdampak pada kerugian perusahaan hingga ratusan miliar rupiah. Perusahaan keamanan cyber CrowdStrike kembali menjadi sorotan. Setelah insiden besar yang melumpuhkan Windows tahun lalu, kini mereka memproyeksikan pendapatan yang masih lemah di kuartal ketiga tahun ini. Program insentif masih harus diberikan CrowdStrike kepada pelanggan sebagai kompensasi atas gangguan sistem yang terjadi tahun lalu. Berdasarkan laporan Reuters, CrowdStrike memperkirakan kerugian pendapatan antara 10 juta hingga 15 juta dolar Amerika Serikat atau setara 163 miliar rupiah hingga 245 miliar rupiah. Kondisi ini dikatakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun fiskal. Prospek yang kurang menjanjikan tersebut berdampak pada harga saham CrowdStrike. Saham perusahaan ini tercatat turun hampir 3% dalam perdagangan pasca pasar. Kepala Keuangan CrowdStrike, Burt Podberry, menyebut perusahaan masih harus melakukan pembayaran uang tunai sekitar 51 juta dolar Amerika atau 834 miliar di kuartal ketiga.
Pembayaran ini masih berhubungan dengan pemadaman layanan besar pada tahun lalu. Pada Juli tahun lalu, CrowdStrike menyebabkan gangguan besar yang melumpuhkan sekitar 8,5 juta perangkat Windows dan menimbulkan kerugian lebih dari 88 triliun rupiah. Namun di tengah kerugian ini, CrowdStrike masih memproyeksikan laba per saham yang lebih tinggi dari estimasi analis, yaitu di kisaran 93 sampai 95 sen per saham. Bagi sumber ada Channel. Produsen pesawat Boeing telah mengantongi pesanan lebih dari 550 unit pesawat tipe Boeing 777X untuk tahun 2026 mendatang, dan pesawat yang telah dipesan menurut rencana akan dikirimkan mulai awal tahun 2026. Perusahaan manufaktur pesawat asal Amerika Serikat Boeing menyatakan telah mengantongi pesanan untuk 550 unit pesawat tipe Boeing tipe 777X dari berbagai maskapai di seluruh dunia. Pesanan tersebut dijadwalkan akan mulai dikirim dan beroperasi di masing-masing maskapai pada tahun 2026 mendatang. Managing Director Regional Marketing Boeing Commercial Airplanes, Dave Sculter mengatakan, pesawat jenis 777X memang didesain untuk melayani penerbangan jarak jauh. Ia menjelaskan pesawat tipe 777 ini mampu mengangkut hingga 426 penumpang dalam sekali penerbangan jarak jauh. Pesawat tersebut juga dikembangkan dengan desain sayap baru yang mengoptimalkan efisiensi aerodinamika melalui teknologi floating wing strip di ujung pesawat. Selain itu, Boeing 777X juga menaruhkan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah. Selain efisiensi dan kapasitasnya, Dave menjelaskan bahwa Boeing 777X menaruhkan biaya persekusi terendah dibandingkan pesawat berbadan lebar lainnya. Berbagai sumber untuk iDXNO. Pemirsa, maskapai penerbangan nasional Australia Qantas Airways mencatatkan lonjakan laba bersih hingga 28% di tahun keuangan 2024-2025. Kenaikan ini terutama ditopang permintaan penerbangan internasional yang terus menguat. Maskapai penerbangan nasional Australia Qantas Airways mencatat lonjakan laba bersih hingga 28% di tahun keuangan 2024-2025. Dalam laporan keuangan yang dirilis Kamis, Qantas membukukan laba bersih 1,6 miliar dolar Australia atau sekitar 17 triliun rupiah. Pendapatan maskapai juga naik 8% menjadi 23,8 miliar dolar Australia, setara dengan 254 triliun rupiah. Para pemegang saham dipastikan akan menerima dividen final dan dividen khusus dari hasil kinerja positif tersebut. CEO Qantas Group Vanessa Hudson mengatakan Qantas bersama Jetstar berhasil mengangkut 4 juta penumpang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut strategi merek ganda Qantas dan Jetstar menjadi kunci dalam menjaga daya saing sekaligus mendorong pertumbuhan pendapatan. Permintaan perjalanan disebut masih kuat di hampir seluruh segmen pasar. Adapun Qantas pun optimistis tren positif ini akan berlanjut hingga paruh pertama 2026. Maskapai berencana mempertahankan kapasitas dan memperluas layanan internasional untuk mengimbangi lonjakan permintaan. Manajemen menegaskan fokus mereka kini adalah menjaga profitabilitas jangka panjang sekaligus memberikan keuntungan maksimal bagi pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel. Toyota Motor Corporation mencatatkan penjualan global hampir 900.000 unit pada Juli 2025 dan angka ini menunjukkan kinerja positif selama 7 bulan berturut-turut. Pertumbuhan penjualan dan produksi tersebut mempertegas posisi Toyota sebagai produsen otomotif terbesar di dunia. Toyota melaporkan penjualan global sebesar 899.449 unit pada Juli 2025, naik hampir 5% dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan ini menjadi catatan positif di tengah persaingan ketat industri otomotif dunia. Sejak awal tahun 2025, Toyota telah menjual lebih dari 6 juta unit kendaraan atau tumbuh 5,4% year on year. Hal ini menegaskan tren pertumbuhan penjualan selama 7 bulan berturut-turut. Meski secara global naik, penjualan di dalam negeri Jepang turun 3,6% menjadi 135.249 unit. Namun, pasar luar negeri mengalami pertumbuhan signifikan hingga 6,5% atau setara 764.200 kendaraan. Pada saat yang sama, produksi global Toyota pada Juli naik 5,3%
menjadi 846.771 unit. Lonjakan produksi ini didorong oleh tingginya permintaan di pasar Amerika Serikat dan China. Dengan pertumbuhan penjualan dan produksi tersebut, Toyota terus mempertahankan posisinya sebagai produsen otomotif terbesar di Jepang. Toyota berada di atas pesaingnya seperti Honda dan Nissan dalam industri otomotif global. Berbagai sumber IDX Channel. Tetap bersama kami saja, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Marshall resmi memperluas produknya dengan meluncurkan Bromley 750 party speaker. Di mana speaker ini pemirsa hadir dengan desain yang tangguh, fitur lampu LED, kemudian konektivitas lengkap, dan daya tahan baterai hingga 40 jam. Marshall yang terkenal sebagai produsen speaker klasik, kini resmi melebarkan sayap ke segmentasi speaker pesta. Produk perdananya diberi nama Bromley 750 party speaker, yang siap menghadirkan suara bertenaga untuk dalam maupun luar ruangan. Speaker ini memiliki desain tangguh dengan bodi yang tahan debu dan cipratan air berkat sertifikasi IP54. Untuk memudahkan mobilitasnya, Marshall menyediakan roda yang terintegrasi serta handle yang membuat speaker ini lebih praktis dibawa kemana saja. Keunikan lain dari Bromley 750 party speaker adalah adanya pencerahan lampu LED yang menambah meriah suasana pesta. Pengguna dapat mengatur 3 mode pencerahan LED yang bisa berselarasan dengan irama musik. Dalam hal kualitas audio, speaker ini ditenagai 2 woofer 150 watt, 2 mid-range 50 watt, serta 4 tweeter dengan kombinasi daya berbeda. Konfigurasi ini diklaim mampu menghasilkan suara kuat dan merata 360 derajat. Untuk penggunaan yang lebih lengkap, Marshall menyediakan input mikrofon untuk karaoke, serta port audio dan USB-C. Tak hanya itu, teknologi Bluetooth 5.3 dan aplikasi Marshall di ponsel menjadi fitur pendukung. Bromley 750 party speaker mengandalkan baterai yang bisa bertahan hingga 40 jam dan akan mulai dipasarkan pada September 2025 dengan harga sekitar $1.299 Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Hasselblad resmi menghadirkan kamera terbaru X2D Mark II 100C. Ya, kamera ini hadir dengan sejumlah pembaruan fitur yang diklaim membawa standar baru di kelas kamera medium format. Hasselblad resmi merilis kamera terbaru X2D Mark II 100C sebagai penerus dari X2D 100C. Kamera ini tak mempertahankan sensor medium format namun hadir dengan sejumlah pembaruan fitur untuk meningkatkan pengalaman fotografi. Pembaruan paling signifikan berada di sektor autofocus. X2D Mark II 100C jadi kamera medium format digital pertama dengan continuous autofocus. Fitur ini didukung teknologi Fast Detect Autofocus, pengukuran lidar, dan algoritma deteksi subjek berbasis AI. Kemampuan autofokusnya juga didukung fitur AF Illuminator yang memudahkan pengguna di kondisi minim cahaya. Tak hanya itu, kamera ini juga menjadi yang pertama di segmentasi medium format yang mendukung HDR dengan fitur NCS HDR untuk format JPEG Ultra HDR dan HDR High. Di bidang stabilisasi, X2D Mark II 100C mengusung fitur penstabil 5-axis di bodinya dengan kemampuan hingga 10 stops. Peningkatan ini menjadikannya yang tertinggi di segmentasi karena medium format dan lebih baik dari generasi sebelumnya yang hanya 7 stops. Untuk sektor sensor, kamera ini dibekali sensor medium format BSI CMOS 100 megapiksel yang mampu menghadirkan foto RAW 16 bit dengan dynamic range hingga 15,3 stops. Hasselblad X2D Mark II 100C juga membawa pembaruan desain eksterior dengan warna abu-abu matte dan emblem hitam. Kamera ini dibanderol dengan harga sekitar $7.399 Amerika atau setara 120 juta rupiah. Bagi sumber IDX Channel.
Pemirsa, film animasi Jepang Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Movie Infinity Castle merajai box office Korea Selatan akhir pekan lalu. Ya, film ini langsung mendominasi dengan pangsa pasar lebih dari 70%. Film animasi Jepang Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Movie Infinity Castle merajai box office Korea Selatan di akhir pekan lalu. Film Demon Slayer berhasil meraup pendapatan 12,6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 miliar rupiah dari 1,6 juta tiket di akhir pekan 22 hingga 24 Agustus. Ditayangkan di 2.298 layar, film ini menguasai 72,6% pangsa pasar, di mana total pendapatan sementara mencapai 12,9 juta dolar Amerika Serikat termasuk penayangan perdananya. Infinity Castle mengadaptasi babak klimaks terakhir dari manga populer karya Gotoge Koyoharu. Film garapan sutradara Sotozaki Haruo ini menampilkan kembalinya sejumlah pengisi suara utama seperti Hanae Natsuki dan Kito Akari. Adapun ceritanya menggambarkan serangan habis-habisan korps pembunuh iblis ke markas Kibutsuji Muzan. Di sisi lain, film Korea My Doctor Is a Zombie turun ke posisi kedua dengan perolehan 1,9 juta dolar Amerika Serikat. Posisi ketiga ditempati drama balap F1 yang dibintangi Brad Pitt dengan pendapatan 1,1 juta dolar Amerika Serikat. Adapun film horor Jepang Kinki dan komedi romantis Korea Pretty Crazy melengkapi jajaran 5 besar box office pekan ini di Korea Selatan. Berbagai sumber untuk IDXNO. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam program Prime Market Highlights. Tetap berbaru informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalinci, pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.